Halo Sobat Buku, apa kabar? Anggota tubuh merupakan bagian dari diri anak. Karenanya, harus kita kenalkan sejak dini kepada mereka. Pengenalan anggota tubuh ini bertujuan agar si kecil memperoleh pengetahuan tentang dirinya, tentang masing-masing fungsi yang ada pada tubuhnya, juga agar si kecil mencintai dan mensyukuri dirinya sebagai ciptaan Tuhan dengan menjaga kebersihan dan kesehatan dirinya. Kali ini, Buku Baruku akan mereview 5 buah buku yang dapat digunakan sebagai sarana pembelajaran pengenalan anggota tubuh kepada si kecil. Buku apa sih? Yuk kita lihat. Ini dia bukunya. Buku seri anggota tubuh terbitan dari Tiga Ananda. Buku ini diterbitkan pada tahun 2018 dengan tema besar yang diangkat yaitu anggota tubuh. Satu serial anggota tubuh ini terdapat 5 buah buku non-board book ya, atau soft cover. Ada 5 dari mulai kepala, perut, buku kedua ada perut, lalu ada tangan, lalu ada mulut, dan kaki. Buku ini berisi 24 halaman dengan penggunaan bahasa yang konkret dan teks yang sederhana sehingga sesuai dibacakan untuk anak usia dini. Seperti apa sih bukunya? Yuk kita lihat. Seri anggota tubuh terbitan Tiga Ananda. Kepala, penulis Lina Herlina, ilustrator Bella Ansori. Untuk kepala ini kita bisa mengajak si kecil untuk membacanya ya. Kepala. Seri anggota tubuh, kepala. Aku adalah kepala. Jumlahku 1. Aku berada di bagian atas tubuh. Coba kita pegang kepala kita sama-sama ya. Aku teraba keras. Iya, karena salah satu bagianku adalah tulang tengkorak. Tulang apa? Tulang tengkorak. Coba deh pegang kepalamu. Terasa keras bukan? Keras karena ada apa? Tulang tengkorak. Di bagian dalamku ada yang dinamakan otak. Salah satu fungsi otak adalah mengatur gerakan tubuh. Kamu bisa meloncat, menari, menulis, dan berbicara. Itu tandanya otak berfungsi dengan baik. Di bagian depanku banyak sekali yang terlihat. Ada hidung untuk mencium bau. Ada bibir yang terlihat manis jika tersenyum. Ada dagu, ada pipi, ada bibir, ada pelipis, dan kening. Di bagian sampingku ada 2 telinga. Telinga fungsinya untuk mendengar. Jangan teriak-teriak dekat telinga ya. Bisa-bisa telinga menjadi sakit nanti. Lalu di bagian paling atas ada yang namanya rambut. Rambut menempel pada lapisan kulit. Rambut melindungi kepala bila terjadi benturan ringan. Rambut juga melindungi kepala dari terik sinar matahari. Ada banyak warna rambut loh. Namun kebanyakan rambut berwarna hitam. Apa warna rambutmu? Kebersihanku harus dijaga. Mencuci rambut secara teratur membuatku harum, segar, dan sehat. Kotoran di kulit kepala dan rambut juga menghilang. Yuhuy, segarnya habis keramas.
Saat panas, aku suka ditutup dengan topi atau payung. Sinar matahari yang terlalu lama mengenaiku membuatku pusing. Jika kamu menunggu lama ketika terik matahari, menunggulah di tempat yang teduh ya. Aku juga harus dihormati. Tidak boleh ada yang sembarangan memegangku. Beberapa orang menundukkanku sebagai tanda menghormati sesuatu. Aku harus dijaga. Walaupun aku bulat seperti bola, aku bukan untuk bermain. Aku tak suka didorong, dipukul, apalagi dijambak. Kamu tentu tidak melakukan hal itu, kan? Rawatlah aku, jagalah aku si kepala. Selesai. Di akhir bagian, ada tutorial ya, cara untuk membersihkan kepala atau cara untuk keramas yang baik. Lanjut buku selanjutnya, buku kedua dari seri anggota tubuh, perut. Perut. Penulis Lina Herlina, ilustrator Bella Ansori. Seri anggota tubuh, perut. Perut. Aku adalah perut. Jumlahku 1. Aku berada di bagian tengah tubuh atau ada di bawah rongga dada. Bisa tunjuk di mana perutmu? Bagian paling luarku adalah kulit. Kulit melindungi bagian-bagian dalamku. Kamu juga akan melihat sebuah cekungan kecil yang dinamakan pusar. Nah, di bagian dalamku ada organ yang dinamakan lambung, hati, pankreas, dan usus. Ini lambung, ini hati, ini pankreas, ini usus. Ini semua adalah alat pencernaan. Alat pencernaan berfungsi untuk menghancurkan makanan dan menyerap sari-sarinya. Makanan yang sudah hancur dan diserap tubuh akan diubah menjadi energi. Dengan energi itu, kamu siap beraktivitas dengan penuh semangat. Aku kadang mengeluarkan bunyi kruk, kruk, kruk. Itu namanya keroncongan. Hihi. Aku harus cepat diisi makanan. Eits, makanannya jangan terlalu banyak ya. Makan berlebihan membuatku tidak nyaman. Saat ditepuk-tepuk, kadang aku berbunyi bung bung. Itu tandanya aku berisi banyak angin. Kalau begini, gosok aku dengan minyak penghangat ya. Selain alat pencernaan, ada juga organ yang dinamakan ginjal. Ginjal letaknya di dekat punggung. Fungsinya sebagai penyaring darah. Darah disaring supaya bersih. Aku senang dibersihkan. Kulit menjadi bersih, tak ada keringat dan kotoran yang menempel. Kamu pun tidak akan merasakan gatal-gatal karena biang keringat. Hayo, dalam sehari berapa kali kamu mandi? Aku tidak suka dipukul, karena itu akan menyakitiku. Aku juga tidak suka didorong, karena itu membuatku tidak nyaman. Aku harus dijaga supaya tetap sehat. Makanlah makanan yang bersih, sehat, dan bergizi. Misalnya, sayuran yang membuat pencernaan lancar. Jangan lupa, pilihlah makanan yang baik dan bergizi saat jajan ya. Lalu, aku lebih suka ditutup. Pakaian yang tertutup membuatku nyaman. Aku juga tidak suka dipegang oleh sembarang orang. Jaga aku ya.
Selesai. Di sini ada tutorial cara mandi yang baik. Ya, nanti bisa dibahas bersama dengan si kecil. Buku selanjutnya membahas tentang mulut. Seri anggota tubuh, mulut. Penulis Lina Herlina, ilustrator Bella Ansori. Mulut. Seri anggota tubuh, mulut. Aku adalah mulut. Aku berada di wajah. Bagian luarku disebut bibir. Bentuk bibir berbeda-beda pada setiap orang. Aku bisa berubah-ubah bentuk. Mana gambarku yang terlihat bagus? Pada saat aku sedang tersenyum ya. Aku tempat keluar suara. Saat berbicara, aku bergerak-gerak. A, I, U, E, O. Di dalamku ada gigi dan lidah. Keduanya membantuku mengunyah makanan. Aku bergerak lagi. Di dalamku, lidah yang lentur sedang mendorong makanan hingga mudah ditelan. Nyam-nyam. Lidah bisa mengecap rasa. Rasa manis, asin, asam, dan pahit. Lidah juga bisa merasakan enaknya makanan. Lezat. Nyam-nyam-nyam. Lidah harus dirawat, gosok lembut ketika menggosok gigi ya. Jaga juga dengan tidak makan atau minum makanan dan minuman yang panas. Selain lidah, di dalamku juga ada gigi. Gigi digunakan untuk memotong, mengiris, dan menghaluskan makanan. Lihat. Ini gigi bersih dan sehat, warnanya putih dan tidak ada sisa makanan. Tidak pula berlubang karena setiap hari selalu dibersihkan. Gosok gigi 2 kali sehari sebelum tidur dan setelah sarapan. Oke? Iya, aku mulut yang sehat, gigiku bersih, jadi gigi tak sakit. Lidahku bersih. Aku bisa tersenyum dan makan enak. Aku juga membuat orang lain bahagia. Aku bicara hal-hal yang baik. Aku pun tidak mengejek. Ejekan menyakiti hati orang lain. Terima kasih sudah menolong ya. Selesai. Di bagian terakhirnya, ada tutorial cara menggosok gigi yang baik. Nanti bisa dibahas bersama dengan si kecil di rumah. Selanjutnya, pembahasan tentang tangan. Seri anggota tubuh, tangan, penulis Lina Herlina, ilustrator Bella Ansori. Seri anggota tubuh, tangan. Aku adalah tangan. Jumlahku 2, sebelah kanan dan sebelah kiri. Aku mempunyai 10 jari, 5 jari sebelah kanan dan 5 jari sebelah kiri. Perhatikan aku. Ini adalah siku. Lalu yang ini namanya pergelangan tangan. Yang ini namanya telapak tangan. Di belakangnya ada punggung tangan. Kemudian ini adalah jari-jari. Di ujung jari ada yang dinamakan kuku. Nah, lihat di ujung jari ada bagian yang mengeras. Itulah yang dinamakan kuku. Ya, jari kita ada 5. 5 di sebelah kanan dan 5 di sebelah kiri. Yang ini namanya ibu jari atau si jempol. Yang kedua namanya telunjuk.
Yang ketiga jari tengah, yang keempat jari manis. Yang kecil ini namanya kelingking. Kamu tahu lagu ini? Ibu jari berkata, telunjuk yang kedua, ketiga jari tengah, keempat memakai cincin, yang kecil jari kelingking. Kita lanjut dibaca bukunya ya. Nah, kuku ini harus dipotong secara teratur. Kuku yang panjang bisa melukai dan menjadi tempat kuman bersarang. Ih, takut. Aku bisa digerakkan ke depan, ke belakang, ke samping, dan memutar. Gerakanku terlihat indah saat digunakan untuk menari. Jika jari-jari ditekuk, aku terlihat mengepal. Ini namanya mengepal. Gerakan itu biasanya memberikan isyarat semangat. Aku bisa diangkat lalu digerakkan ke kanan dan ke kiri. Gerakan melambai itu sering digunakan saat seseorang berpisah. Dah, sampai jumpa. Dah. Aku juga dipakai untuk mengelus kepala dan mengelus bahu sebagai ungkapan kasih sayang. Seperti saat ayah mengelus kepalamu. Aku digunakan untuk makan. Aku membawa makanan masuk ke dalam mulut. Namun sebelum makan, aku harus dibersihkan dahulu supaya kotoran dan kuman-kuman yang menempel hilang. Aku berguna untuk mengambil sesuatu. Aku menjadi lurus memanjang saat meraih makanan di tempat yang jauh dan membengkok saat mengambil sesuatu yang dekat. Aku berguna untuk mengancingkan baju, memakai sepatu, menulis, membantu ibu, dan apalagi ya? Coba sebut, tanganmu berfungsi untuk apa lagi ya? Aku tidak digunakan untuk memukul, juga tidak digunakan untuk mencubit. Cubitan dan pukulan bisa membuat orang lain sakit. Jangan. Aku hanya digunakan untuk hal yang baik. Aku akan tersenyum bahagia karena digunakan untuk kebaikan. Selesai. Di buku tentang tangan ini, di halaman akhirnya ada cara mencuci tangan dengan baik dan benar, ya. Buku terakhir dari serial anggota tubuh ini tentang kaki. Penulis Lina Herlina, ilustrator Bella Ansori. Seri anggota tubuh kaki. Aku adalah kaki. Jumlahku 2, sebelah kanan dan sebelah kiri. Aku mempunyai 10 jari, 5 sebelah kanan dan 5 sebelah kiri. Coba perhatikan kakimu. Di sini ada paha. Di bawah paha ada lutut. Di bawah lutut pada bagian belakang ada yang dinamakan betis. Lalu ada juga telapak kaki. Di bagian belakang telapak kaki ada yang dinamakan tumit. Lalu di kaki kita tahu ada jari-jari kaki. Di setiap jari-jari itu ada kuku. Kaki membuat tubuh dapat berdiri tegak. Letakku ada di bawah tubuh. Tadi kalian sudah melihat bagian-bagian kaki? Aku bisa digerakkan ke depan, ke belakang, ke samping, diangkat, ditekuk, dan diayunkan. Saat berlari, aku bergerak cepat. Saat berjalan, aku bergerak lambat.
Nah, aku harus dirawat. Bersihkanlah aku saat mandi. Jangan ada yang terlewat. Jika susah membersihkan kotoran di kuku, gunakan sikat gigi bekas ya. Saat bermain keluar rumah, pakai alas kaki ya, agar aku terlindungi dari kotor, benda tajam, juga panas. Lalu saat pergi ke sekolah, gunakan sepatu ya, agar aku terlindungi, terlihat rapi dan indah. Aku bisa menendang bola. Wah, aku suka saat menendang bola. Apalagi kalau sampai bola masuk ke gawang. Yuhu, gol! Aku juga bisa menari. Wah, aku sampai terangkat seperti terbang. Yeah. Aku tidak digunakan untuk menginjak binatang karena akan menyakitinya. Jangan ya. Aku tidak digunakan untuk menendang orang. Menendang akan membuat orang kesakitan. Itu juga tidak ya. Gunakan aku dengan baik bukan untuk menunjukkan sesuatu, bukan untuk menyakiti, melainkan untuk melakukan hal-hal yang baik. Selesai. Ya, pada buku tentang kaki, di belakangnya ada cara merawat kaki. Itu dia tadi ya, terkait dengan isi buku dari seri Anggota Tubuh terbitan Tiga Ananda ini. Dengan penggunaan bahasa yang konkret, jelas, dan sederhana, sesuai banget dengan tahap perkembangan atau penalaran dari anak-anak usia dini. Ya, hal-hal yang seperti ini akan menguatkan konsep tentang dirinya, konsep tentang aku yang bisa berjalan karena Allah memberikan kaki kepadaku, aku yang bisa berbicara karena adanya mulut yang diberikan Allah kepadaku, kemudian aku yang bisa berpikir, bergerak, semua karena karunia yang Allah berikan kepadaku. Itu semua harus dijaga, dirawat, dan disyukuri. Itu dia tadi review dari buku baruku. Sampai jumpa di review buku baruku selanjutnya. Dah. Seperti apa sih isinya? Yuk kita lihat. Yuk kita lihat. Yuk kita lihat. Ta 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 ta.